Salam saudara, sukacita dan damai sejahtera tetap melimpah atas kita semua. Saya ingin mengajak kita membaca dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Saya ingin baca untuk kita semua Bapak Ibu, bahwa Ratapan pasal 3 ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada alasan untuk berharap. Di sini kita melihat bagaimana Nabi Yeremia di dalam kitab Ratapan itu menggambarkan kesengsaraan. Kalau kita baca ayat mulai dari ayat 1 misalnya, ada juga penawanan bangsa Israel dan kelaparan besar terjadi pada masa itu. Yang dihadapi oleh bangsa Israel ini adalah penderitaan demi penderitaan. Namun di bagian tengah kitab Ratapan ini, penulis Yeremia ingat mengapa ia masih dapat berharap. Dia mengatakan di ayat 22 sampai 23, dan kita terkenal ada pujiannya juga, ada lagunya ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yeremia, meskipun ada kehancuran di mana-mana, meskipun tidak ada kebahagiaan sama sekali, mungkin yang ada hanya air mata dan tangisan di mana-mana, tapi sang nabi ingat bahwa Tuhan tetap setia. Ini menarik Bapak Ibu. Nabi Yeremia menyebut ipuh dan racun tadi di ayat 19 yang kita baca. Ipuh di sini mengacu kepada tanaman artemisia atau tanaman yang mengeluarkan rasa pahit sekali. Mungkin kalau di kita kayak antawali gitu. Sementara racun yang dimaksud adalah tanaman beracun yang menyebabkan kepedihan jika termakan. Rasanya pedih sekali sampai mengeluarkan air mata gitu Bapak Ibu. Keduanya dipakai untuk melambangkan kesesakan dan penderitaan yang sangat-sangat besar, yang dalam sekali akibat karena penghakiman dari Tuhan. Ini kita lihat tadi di Yeremia 9 ayat 15. Bapak Ibu, kesanggupan untuk berharap telah memberi Nabi Yeremia kekuatan untuk bertahan. Dengan adanya harapan, kita mampu bertahan. Mungkin pahit sekali hidup kita, mungkin pedih sekali penderitaan yang kita alami, tapi ada harapan. Dan harapan inilah yang mampu membuat kita bertahan. Sekarang ini kita berharap seringkali, kata berharap seringkali disamakan dengan perasaan optimis. Jadi kan kadang-kadang harapan itu dicampurkan dengan perasaan optimisme yang kadang-kadang bercampur baur dengan pemahaman iman di sini. Nah, namun di dalam Perjanjian Lama, dua kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai berharap, yaitu yakal dan kafah, ini mengacu kepada penantian. Jadi harapan itu, berharap itu artinya menanti, menunggu. Dalam Ratapan 3 ayat 21 dan 24 digunakan kata yakal. Yakal itu yang dalam bagian Alkitab lain juga diterjemahkan sebagai menanti-nanti atau menunggu. Kalau Bapak Ibu tahu cerita anak yang hilang, bagaimana anak sulungnya sudah mengambil semua hartanya, anak bungsunya terus pergi merantau, dan ayahnya sejak anaknya pergi itu dia menanti-nantikan anaknya, menunggu-nunggu anaknya. Ini kata yang digunakan yakal. Oleh karena itu, sikap berharap, menanti-nanti dengan penuh pengharapan, bukan didasarkan pandangan optimisme kita terhadap kondisi saat ini, melainkan kepada karakter dan kasih setia Tuhan. Jadi kita benar-benar, pengharapan kita itu terletak kepada kesetiaan Tuhan yang akan mendatangkan pemulihan. Yeremia melakukan ini karena dia tahu karakter Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Maka dia berharap penuh kepada Tuhan. Pengharapannya inilah yang mampu membuat dia berdiri tegak.
Yeremia yakin ada pemulihan terjadi bagi bangsa Israel. Kondisi kita saat ini Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin kita merasa sulit untuk percaya bahwa Tuhan baik bagi yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Terutama ketika kita tidak tahu kapan penderitaan kita akan berakhir. Pandemi udah mau 2 tahun Bapak Ibu. Kita nggak tahu, memang sekarang sudah proses vaksin, tapi kita nggak tahu kapan berakhir. Tapi jangan pernah berhenti berharap, karena kita tahu janji kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan apapun yang menimpa kita pasti seizin Dia dan sebatas kemampuan kita. Namun kita dapat berseru kepadanya dengan keyakinan bahwa Dia mendengarkan seruan kita dan setia mendorong kita melewati segala sesuatu, melewati segala kesulitan yang kita hadapi. Sampai hari ini kami masih tetap bertahan, Bapak. Kita masih bisa tetap bertahan karena kita berharap. Harapan kita terletak kepada karakter Tuhan yang penuh kasih itu. Harapan kita terletak kepada Tuhan yang setia itu. Oleh sebab itu Yeremia berkata, oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Nah, Nabi Yeremia ingin agar bangsa itu tahu bahwa masih ada harapan. Mereka masih dapat berharap karena Tuhan itu setia. Tuhan murka hanya sesaat untuk mengingatkan kita kembali. Tuhan itu baik dan kebaikan Tuhan itu tidak pernah luntur dengan apapun. Oleh karena itu teruslah berharap, karena harapan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika harapan itu hilang, hilanglah semangatmu. Ketika semangatmu hilang, hancurlah seluruh hidupmu. Oleh karena itu tetaplah berharap dan percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah membiarkan kamu. Sejauh ini hampir 2 tahun kita mengalami pandemi COVID, kita masih bisa bertahan, saudara masih sehat, masih bisa makan, bahkan masih bisa datang beribadah ke gereja, di mana gereja-gereja yang saat ini sudah ibadah offline, ibadah tatap muka, saudara bisa datang. Bahkan saudara bisa datang ke gereja kami. Kita sejak tahun lalu sudah mau setahun kita masih tetap beribadah sepanjang pandemi ini, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Oleh karena itu sekali lagi, orang yang berharap dia akan mampu bertahan. Tetapi ketika harapan itu hilang, sudah hilanglah semuanya. Oleh karena itu teruslah berharap dan teruslah percaya bahwa Tuhan kita setia. Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa karakter-Mu itulah yang menjadi dasar kami berharap. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang setia, kami percaya Tuhan itu baik dan baik dalam segala hal yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena besar kesetiaan-Mu tak pernah habis-habisnya sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk semuanya ini. Haleluya. Amin.